Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senang sekali kembali bertemu dalam kesempatan ini. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan sahabat single saya berikutnya yang menanyakan bagaimana cara mengatasi bullying pada seorang peserta didik. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya, karena masalah bullying atau perundungan ini sekarang sedang trending gitu ya di dunia pendidikan, meskipun sebetulnya ini adalah masalah klasik ya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, sahabat, ini menunjukkan kepedulian dan sahabat ingin menjadi seorang yang bisa menolong orang lain. Bagus sekali. Nah, sahabat, sesungguhnya bullying atau perundungan ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Dan yang memprihatinkan, seringkali yang menjadi pembuli pertama itu adalah orang tuanya sendiri dan keluarga serta lingkungan terdekatnya, akan tetapi tidak menyadarinya. Contohnya, misalkan memanggil anak-anak dengan panggilan yang apabila itu dilakukan oleh orang lain, orang tua dan anak itu tidak suka. Misalnya dipanggil, "Dut, gendut, mau kemana Dut?" misalkan, atau cempluk, misalkan, dan lain sebagainya. Mungkin kita melakukannya karena gemes, karena cinta orang terdekat gitu ya. Tetapi jika putra-putri ibu itu, bapak dan ibu itu kemudian dipanggil temannya dengan panggilan yang sama, misalnya dengan gendut seperti tadi, apakah kira-kira bapak dan ibu tidak tersinggung? Dan bagaimanakah perasaan anak kita? Karena kita perlu pahami bersama dulu bahwa bullying atau perundungan itu adalah segala macam bentuk, ekspresi, kata, perilaku, dan apapun yang menimbulkan ketidaknyamanan pada diri seseorang. Nah, sehingga seseorang ataupun kelompok ya, sehingga bullying atau perundungan ini sangat luas sekali gitu ya. Nah, maka gimana caranya agar kita bisa menghindarkan perundungan atau bullying kepada peserta didik? Yang pertama, beri kesempatan untuk berkomitmen ya, membuat komitmen kelas, karena ini bicara tentang di sekolah ya. Maka buat komitmen di sekolah tentang saling menghargai, saling menghormati, tidak memberikan julukan, panggilan ataupun perilaku yang tidak baik kepada orang lain, memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian jika ternyata masih terjadi bullying atau perundungan, maka segera ditangani kedua belah pihak, baik itu pelaku maupun korban, kedua-duanya kita ajak bicara. Nah, ini akan lebih baik sekali apabila kita lakukan secara sendiri-sendiri dulu. Jadi pembullyingnya kita ajak bicara secara sendiri, kita sharingkan hal-hal yang baik dan kurang baik, kita gali kenapa perilakunya seperti itu. Karena anak pembuli itu dia pasti punya alasan, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya sehingga dia menjadi pelaku. Dan biasanya pelaku bullying itu adalah anak-anak yang kurang bahagia gitu ya. Nah, makanya kita perlu berikan pendekatan, pemahaman, dan penguatan tentang perilaku-perilaku yang baik yang mesti dia lakukan, dan kita motivasi, kita support, kita berikan pemahaman agar dia sadar dengan perilaku buruknya yang sudah membuli, sehingga dia mau minta maaf dan memperbaiki perilakunya seperti itu. Nah, dengan pendekatan yang baik, dengan pemahaman, dengan dukungan, insya Allah anak-anak pembuli ini akan bisa berubah begitu. Kemudian untuk korban sama, kita lakukan pendekatan, kemudian kita ajak sharing, kita tanya akan perilaku dia yang membuat dia sendiri tidak nyaman dan lain sebagainya, yang memunculkan perilaku menderita gitu ya, perilaku menderita sebagai korban. Nah, kemudian kita berikan pemahaman, kita berikan penguatan, karena sama, anak-anak yang mudah kena bully, anak-anak yang mudah kena perundungan ini biasanya juga bukan anak-anak yang bahagia. Jadi anak-anak yang memiliki konsep diri lemah, itu anak yang mudah kena perundungan. Begitu pula anak yang melakukan pembulian, itu juga biasanya anak yang konsep dirinya baik secara individual maupun sosial ini belum kuat, sehingga kedua-duanya perlu kita bantu, kita bangun kembali, kita pendekatan,
kita berikan pemahaman akan perilaku yang baik untuk saling menghargai. Nah, ketika keduanya sudah saling paham, kita pertemukan di situ. Nah, kita bantu mereka untuk bisa saling menghargai dan menyayangi. Dengan begitu, maka perundungan atau bullying ini bisa segera teratasi. Nah, kasus bullying atau perundungan ini memang seyogyanya segera ditangani, jangan ditunda-tunda. Jadi begitu terjadi, langsung lakukan pertolongan bagi keduanya ya, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman dan lingkungan menjadi lingkungan yang sehat. Memang untuk bullying dan perundungan ini kita perlu memberikan sosialisasi baik kepada anak-anak maupun semua lingkungan sekitar tempat berinteraksi tentang negatif dari bullying dan perundungan, sehingga bullying dan perundungan bisa dicegah dan anak-anak bisa belajar dengan lebih baik dan kondusif lagi, menjadi nyaman dan bahagia. Demikian ya sahabat, semoga kita senantiasa bisa berperilaku lebih baik, jangan sampai menjadi pembuli, tetapi menjadi penolong dan penyemangat serta pembangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.